biaya kuliah yang berkeadilan itu dilakukan sejak awal sebelum anak itu menjadi mahasiswa. Dan itu dilakukan sejak daftar ulang. 60.000 calon mahasiswa yang lulus seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri tetapi tidak daftar ulang. Nah, Kementerian Dikti-Saintek mengatakan bahwa 60.000 ini dari seluruh jalur seleksi. Ya, ada 60.000. Nah, salah satu sebabnya tadi adalah karena UKT. Saya tentu sebagai anggota Komisi 10 juga merasa ini harus dilakukan perbaikan ke depannya. Atau tahun ini kalau bisa ya, ini Kementerian Dikti-Saintek bersama dengan kampus-kampus negeri memastikan jika calon mahasiswa itu yang tidak daftar ulang karena persoalan biaya, ini harus dicarikan solusinya. Jangan sampai kemudian mimpi anak-anak Indonesia ini tidak bisa terwujud karena masalah biaya. Saya punya data, dari datanya SNPMB ya, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di tahun 2026 ini. Kita tahu ada namanya KIP Kuliah. KIP Kuliah ini kan bantuan beasiswa untuk anak-anak supaya bisa mengenyam pendidikan tinggi. Ketika di jalur SNBP dan SNBT kemarin, ada sejumlah 86.118 peserta yang lolos mendapatkan KIP kuliah dari pendaftar. Jadi pendaftar KIP kuliahnya secara total itu adalah 251.991. Itu artinya dari 251.991 peserta yang daftar KIP kuliah, artinya mereka daftar karena membutuhkan bantuan biaya dari pemerintah untuk bisa kuliah, yang lolos hanya 33,59% atau sebanyak 86.118 peserta. Artinya apa? Artinya adalah ada kurang lebih 170-an ribu pendaftar KIP kuliah ini yang tidak diterima mendapatkan KIP kuliah. Ini juga harus mendapatkan perhatian. Saya kira Kementerian Dikti-Saintek bisa lah mencari data-data itu. Intinya adalah harus jemput bola, harus memastikan bahwa nggak daftar ulang karena dia nggak mampu. Ya, walaupun mungkin desilnya tidak desil 1, 2, 3, 4, tapi kondisi ekonomi sebenarnya nggak mampu. Dan jangan sampai ini kemudian menghambat anak yang sebenarnya memang membutuhkan bantuan. Nah, yang kedua, terkait dengan sanggah biaya UKT ya, untuk SNBP dan SNBT, itu sanggah biaya kuliah itu sejak daftar ulang. Jadi bukan ketika sudah masuk ya, sudah dia jadi mahasiswa kemudian baru sanggah. Nah, ini yang saya khawatir, 60.000 itu yang anak-anak ini kena biaya UKT yang dia keluarganya, orang tuanya tidak mampu. Oleh karena itu sebenarnya harus ada rentang waktu ketika dia dinyatakan diterima SNBP atau SNBT, kemudian ada waktu diberitahu UKT-nya itu senilai sekian ya, kemudian dia boleh nyanggah. Nah, didaftar ulang di awal-awal. Nah, nyanggahnya dengan apa? Ya tentu dengan memberikan bukti, berkas-berkas yang mendukung, yang menyatakan, yang menunjukkan bahwa calon maba ini memang kondisi yang tidak mampu. Tidak hanya melihat pada desil ya, tapi benar-benar melihat kondisi, verifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi. Sangat mungkin bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, sejak daftar ulang UKT-nya bisa 0. Sangat mungkin ketika berkas yang diajukan, kondisinya setelah hasil verifikasi memang benar-benar tidak mampu. Jadi ini yang saya kira perlu mendapatkan perbaikan terkait dengan seleksi
masuk perguruan tinggi negeri. Pantau terus kanal Reni Astuti untuk informasi terbaru.